Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman semua berada. Jumpa lagi kita di mata kuliah Cash Counting 1 ya teman-teman. Di mata kuliah ini nanti ya di pertemuan kedua ya teman-teman akan saya ajak untuk membahas tentang prinsip dan proses dasar akuntansi. Kita akan mereview kembali ya tentang bagaimanakah proses dan siklusnya ya yang ada di dalam suatu perusahaan, yang mana ya teman-teman sebelumnya sudah mendapatkan ya di mata kuliah Accounting Foundation. Namun ya di mata kuliah Cash Counting 1 ini ya teman-teman semua akan ya saya ajak untuk membahas terkait dengan kasus ya, yang mana kasus di sini ya berkaitan dengan perusahaan jasa. Namun sebelum merangkak lebih jauh ya, kita akan belajar dulu apa itu ya tentang proses dasar akuntansi. Oke, kita mulai dari persamaan dasar akuntansi. Seperti yang kita ketahui bahwa ya persamaan dasar akuntansi kita mulai dari aset ya teman-teman di sisi aktiva, bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas ya. Yang mana aset sendiri ya ada dua, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar atau kita sebut sebagai aset tetap. Lalu kalau kewajiban ya di sini adalah kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, serta nanti adanya suatu ekuitas. Lalu Bu, muncul satu pertanyaan ya. Dari persamaan dasar akuntansi ini, bagaimanakah sistem pencatatannya ya yang ada di akuntansi ya? Kita tahu bahwa ada dua istilah ya, teman-teman semua. Ada di sini secara accrual basis dan di sini ada secara cash basis ya. Nah, masing-masing ya dari sistem tersebut ya mempunyai ya ciri khas tertentu. Dan bagaimana Bu cara mudah ya sederhananya untuk memahami kedua hal tersebut? Kita mulai dari cash basis. Ketika teman-teman semua ya membeli persediaan atau membeli ya makanan ya, salah satu contohnya di restoran fast food misalnya ya. Nah, pihak kasir di sini ya akan segera menginputkan ketika pihak kasir tersebut menerima uang dari customernya ya. Nah, selain itu ya pihak kasir ya juga akan menyimpan bukti transaksinya, yang mana ya bukti transaksi yang diserahkan ke pihak customer itu adalah lembar pertama, dan bukti transaksi untuk lembar kedua dan seterusnya itu untuk arsip dari perusahaan. Nah, di sore hari ya di sisi accounting ya, sisi kasir akan menyerahkan ke sisi accounting untuk melakukan pencatatan ya, untuk mengakui bahwa ketika terjadinya penerimaan kas, maka di saat hari itu juga ya perusahaan langsung mencatat ya. Berbeda dengan accrual basis. Jadi kalau accrual basis diakui dulu ya, menerima kasnya bisa minggu depan bisa atau bulan depan pun juga bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Dan kedua hal ini ya akan sering terjadi ya di masing-masing pos akun, terutama nanti bisa di aset dan juga nanti bisa juga di kewajiban. Lalu ya untuk selanjutnya ya untuk menunjang ya teman-teman semua dalam proses atau siklus akuntansi, di sini kita akan kenalan ya terkait dengan saldo normal untuk setiap akunnya ya. Kita tahu tadi bahwa ada dua sistem ya, ada accrual dan ada cash ya. Nah, di mana kedua hal ini ya memiliki beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Sistem aturan mainnya itu seperti apa. Nah, kedua hal tersebut ya, dua sistem tersebut di sini akan juga ya menyebabkan ya bertambah atau berkurangnya di masing-masing pos ya. Di sini bisa di debit, bisa juga di kredit. Sebagai contoh di sini ya, ketika kita menerima kas ya tadi salah satu perusahaan fast food ya kan menerima kas. Nah, ketika kita menerima kas, otomatis kita dikatakan saldo normal apabila ya di dalam sisi debit itu bertambah ya. Jadi kalau berkurang ya, misal membeli peralatan, membeli persediaan ya kan. Nah, berarti adanya apa? Pengurangan kas. Nah, jadi kalau dalam sisi neraca saldo bagaimana Bu saldo normalnya ya? Bertambah itu di sisi apa? Berarti di sisi debit. Jadi seperti itu. Kalau kita
ke kewajiban misalnya. Nah, kewajiban di sini ya, kalau bertambah itu di sisi kredit, ya kan? Kalau berkurang nanti di sisi debit. Nah, kenapa? Ya kan? Kita kembali lagi. Persamaan dasar akuntansi di sini pada dasarnya adalah aset, ya kan? Sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Oke. Nah, di neraca saldo di sini ya, bertambahnya itu di sisi mana? Di sisi kredit. Begitupun ekuitas ya. Ekuitas bertambah di sisi kredit dan debitnya di sini ya akan mengurangi. Dan di neraca saldo teman-teman ya, bagaimanakah pencatatannya Bu? Bagaimanakah pengungkapannya jika bertambah seperti itu kan? Nah, di sini akan kita catat di sisi kreditnya. Dan pendapatan, beban dan prive ya di sini kalau bertambah di sisi kredit dan sebaliknya kalau beban ya dan prive bertambah di sisi debit dan sama juga untuk pencatatan di neraca saldonya. Oke. Lalu selanjutnya di sini adalah untuk proses atau siklus akuntansi sendiri ya. Apakah kita ya perlu melakukan pencatatan every day, Bu? Ya, jawabannya. Karena apa? Di setiap harinya ya akan muncul kejadian ekonomi. Kita tahu bahwa kejadian ekonomi di sini ya kita bisa membeli, ya kan? Kita juga bisa membayar. Nah, apakah di setiap perusahaan atau salah satu perusahaan bisa juga Bu dalam satu hari tidak melakukan kejadian ekonomi? Ya minim lah ya, sangat minim sekali teman-teman ketika suatu perusahaan tidak menjalankan ya tidak terjadi penerimaan kas dan juga tidak terjadi pengurangan kas. Nah itu adalah contohnya ya. Nah dari kejadian ekonomi tersebut kita kaitkan dengan saldo normalnya dan saldo normal ini ya akan membantu teman-teman semua ya untuk apa? Untuk menjurnal dan akan menjurnal ini nanti kita akan lakukan ya saat analisis transaksi. Ketika kita khusus membahas terkait analisis transaksi, teman-teman akan semakin lihai ya. Jadi segitu teman-teman semua ya dari saya. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan khusus untuk membahas analisis transaksi bersama saya Era Trianita. Sampai jumpa lagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.